Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajma Jalemi, NIM 210301019. Saya dari kelompok 4, kelas PIA semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti perantara atau pesan. Media dapat dipahami sebagai perantara atau tempat untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Pesan media adalah orang, dokumen, atau peristiwa yang memungkinkan siswa memiliki pengalaman belajar dalam kerangka yang lebih terbatas. Media diartikan sebagai alat untuk menata kembali informasi visual atau verbal yang disampaikan. Media berfungsi sebagai media yang menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Jatmika 2005. Menurut Tejo N 2011, dalam tulisannya menggunakan media pembelajaran yang menarik berasal dari bahasa Latin yang berupa kata jamak dari kata medium. Secara istilah berarti 14 perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Teknologi menjelaskan kalau kata media adalah bentuk dan saluran yang digunakan untuk informasi, dan National Education Association menyebutkan bahwa media merupakan benda yang bisa dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan merupakan instrumen yang digunakan untuk sebuah kegiatan. Tejo 2011. Belajar merupakan sesuatu hal yang kompleks yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi proses pembelajaran dilakukan dengan adanya interaksi antara satu orang dengan lingkungannya. Belajar dapat dilakukan kapan saja. Ada hal yang menandai kalau seseorang belajar atau tidak, yaitu dengan berubahnya tingkah laku pada seseorang merupakan salah satu tanda tingkatan pengetahuan seseorang. Saya atas nama Dekri Jamarudi dengan NIM 210301020. Di sini saya akan membawa materi macam-macam media pembelajaran. Oke, langsung saja. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media non elektronik. Media cetak. Menurut Azhar 2005 dalam buku media pembelajaran, media cetak merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan materi, dapat berupa buku atau materi visual statis, terutama melalui proses mekanisme atau fotografis. Azhar 2005 contoh media cetak yaitu buku teks, modul, buku petunjuk, grafis, foto, lembaran lepas, lembaran kerja, dan sebagainya. Media cetak ini dapat menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk salinan tercetak. Media panjang. Media panjang merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan juga informasi kepada kelompok kecil. Media ini seperti papan tulis, whiteboard, papan mekanik, papan bulletin, cat, dan
pameran media panjang yang paling sederhana yang hampir selalu tersedia di setiap kelas adalah papan tulis. Jadi, papan tulis pada umumnya ada di kelas, merupakan salah satu alat dan juga media bagi seorang guru untuk mengajar di kelas. C. Media perangga dan eksperimen. Media peragaan biasanya bentuk model dan digunakan untuk menunjukkan bagi-bagian dari alat yang asli dan prinsip kerja dari alat asli tersebut. 2. Media elektronik. A. Overhead Project atau OHP, media transformasi atau overhead transformasi atau OHP biasanya dikenal sebagai perangkat kerja yaitu OHP, Open per Objector. Media transparansi merupakan media proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan. B. Program Silden instruksional. Silden adalah media diproyeksikan dapat dilihat dengan mudah oleh peserta. Silden merupakan sebuah gambar transparan yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor. Biasanya silden ini digunakan oleh pendidik untuk menayangkan PowerPoint ataupun video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Raudana Humaruri dari kelas PAIA semester 6, NIM 2103010004. Di sini, saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman-teman saya. Nah, saya akan menerangkan kepada kalian semua tentang fungsi media pembelajaran serta ciri-ciri media pembelajaran. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Bagian yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran. Teman-teman harus ketahui bersama bahwa bukan hanya HP saja yang memiliki fungsi untuk kita semua, tetapi media pembelajaran pun memiliki fungsinya. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat yang digunakan untuk membantu berlangsungnya proses pembelajaran yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru, serta media pembelajaran juga mempunyai kegunaan, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian materi yang disampaikan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Nah, yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang. Yang ketiga, dengan digunakannya media pembelajaran dapat diatasi sikap pasif anak didik. Nah, selanjutnya fungsi dari media pembelajaran itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kita masuk kepada ciri-ciri media pembelajaran, yaitu yang pertama ini fungsinya menurut Gertz and Henry menjelaskan ciri-ciri media merupakan petunjuk kenapa media pembelajaran sangat diperlukan, yaitu yang pertama, ciri yang pertama adalah ciri fiktif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan sesuatu, peristiwa atau objek. Nah, ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif, yaitu di mana suatu kejadian memakan waktu yang berhari-hari. Nah, ciri yang ketiga yaitu ciri distributor, yaitu suatu ciri yang dimana memungkinkannya suatu objek ditransformasikan melalui ruang dan secara bersama. Kejadian tersebut bersifat kepada siswa dengan stimulasi pengalaman yang relatif mengenai kejadian ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izhar Nur Hadi dengan NIM 2103010012. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, tapi dengan pembahasan saya pada hari ini yaitu media pembelajaran
Al-Quran hadis. Terdapat beberapa pembahasan atau materi dan media pembelajaran yang sesuai. Di antaranya itu yang pertama fasih. Fasih harus fasih membaca Al-Quran dengan tajwid, membentuk sikap disiplin. Untuk pembahasan ini membahas mengenai bagaimana memahami hukum mad lazim, mukaffah kilmi, dan hukum mad lazim, mutsaqal kilm, hukum mad lazim, mutsaqal harfi, hukum mad lazim, mukaffah harfi. Kemudian kondisi kepercayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Dalam pembahasan ini ada beberapa media yang dapat digunakan oleh sang guru dalam proses mengajar. Media itu tersebut ialah media visual dan juga media audiovisual. Dalam media visual, pendidik bisa menggunakan buku guru, slide, PPT atau PowerPoint, dan juga buku siswa. Dan yang kemudian yang kedua, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Untuk pembahasan ini membahas mengenai hadis riwayat Baiki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dalam muamalah, dalam pembelajaran yang bisa digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi ini kepada peserta didik, di antaranya yaitu bisa juga buku teks, media gambar, audio visual, dan juga clipping. Dalam penggunaan buku teks, pendidik bisa langsung menjelaskan materi seputar hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas atau hadis Tirmizi dan juga hadis Hasan. Dan konsep jujur dalam muamalah melalui buku teks ini, penggunaan buku teks tersebut memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi karena setiap peserta didik sudah mempunyai bukunya masing-masing. Mungkin itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Singkat kesimpulan dari materi pembelajaran Al-Quran hadis pada kelompok kami yaitu media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar dan mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar hingga terdorongnya proses belajar pada siswa. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.